Kita langsung aja untuk video ini kita akan menggunakan yang set of 6. Terdapat juga set of 3, tapi ya just for this video kita pakai yang set 6 aja. Oke, let's begin. Jadi kita langsung unbox aja. Di dalam kotaknya ada beberapa komponen ya. Nanti kita jelasin satu-satu juga. Ada satu kantong ini, ada instruction manualnya. Ini ada cara pasangnya juga cukup komplit. Ini bagian standnya dan bagian play panelsnya sendiri. Dan ini 6 piece. Ada juga kabel USB Type A ke A, panjangnya 1,5 meter. Sudah included juga. Dan lastly, adhesive strip yang lumayan kuat dan berkualitas juga lumayan bagus. Dia nggak akan bercak-bercak kalau lagi mau dicopotin ya. Ntar kita juga kasih lihat cara pasang dengan adhesive tape ini. Oke, jadi ini semua konten di dalam packagingnya. Ada play panelsnya, adhesive, kabel USB, stand, kantong plastik ini kita akan bahas ini in a few moments. Dan ada instruction manualnya dengan kode QR code untuk download aplikasinya. Itu juga kita akan kasih lihat cara download dan pakainya juga. Jadi kita lihat dulu di dalam plastik ini ada apa aja ya guys. Oke, jadi ada 3 komponen yang kita harus dapat di kantong ini, yaitu ini nomor 1, ini source light atau receiver yang kita akan colok ke panel utama kita. Itu, tapi ntar gue juga kasih lihat caranya gimana ya. Ada juga ini segitiga kecil yang ada 3 semacam prong di sini. Ini untuk mengencangkan final shape panelsnya sendiri. Nanti di videonya kita kasih lihat juga. And lastly ada pin konektor kecil-kecil ini ya, yang ada panahnya. Jadi dua-dua sisinya ada panahnya juga. Ini lumayan penting untuk sambungin satu panel dengan panel berikutnya. Again, semuanya kita akan jelaskan di videonya juga. So, kita langsung aja mulai cara setup play panelsnya. Oke, jadi kita bisa mulai cara proses setupnya. Dari semua ini yang kita akan butuh dulu adalah komponen-komponen di sini dan play panelsnya sendiri. Untuk stand dan adhesifnya, ntar dulu ya. Jadi tips dari gua untuk bikin setup prosesnya lebih efisien dan lebih cepat adalah jangan sambung apa-apa dulu. Kita tentuin aja kita final shape-nya mau kayak gimana. Dan lebih enak sih bagian lampunya hadap ke bawah aja. Jadi disusun dulu, misalnya mau shape yang lebih basic seperti ini, atau mungkin mau lebih varian seperti itu. Tapi untuk video ini biar lebih gampang dan lebih enak dijelasinnya ya, kita pakai shape yang lumayan basic aja lah. Kenapa gue bilang shape ini lumayan basic? Karena dia kalau misalnya kita taruh stand di sini, dia akan ngetahan beratnya, jadi dia nggak bakal berat di satu sisi atau di sisi sebelahnya. Jadi ini lumayan safe shape untuk dibikin. Untuk sekarang kita dapat final shape ini dulu. Jadi kalau udah dapat final shape yang kalian suka atau kalian sudah puas, kita tinggal pilih salah satu panel ini untuk menjadi panel utama. Dan kita melakukan itu pakai cara dengan colokin USB receiver ini. Kenapa pilihan ini penting? Itu gara-gara panel utama ini yang ada receiver ini, itu akan dicolok USB A ke A juga ke power source. Jadi jangan pilih yang misalnya di tengah, karena itu nggak bakal muat kabelnya sama ininya. Jadi misalnya untuk shape ini gue udah tahu row bawah ini dia yang bakal row bawah dan yang sisi atas. Jadi gue akan pilih salah satu, either yang ini atau yang ini. Untuk example ini gue pilih yang ini aja. Lalu tinggal colokin salah satu ini salah satu port sini. Ya mungkin yang sini lah ya. Jadi gitu aja guys. So on to the next step. Jadi kalau misalnya udah ada shape ini dan kalian juga sudah pilih panel utama kalian ini mau yang mana, kita tinggal kasih semacam flow atau daya listrik dari panel utama ke panel-panel lainnya. Nah gimana caranya? Itu kita pakai pin konektor ini. Makanya ini yang tadi gue bilang ada panahnya, itu emang harus diperhatikan karena ada aluran yang harus diikutin, yaitu dari panel utamanya pokoknya semua panah harus menunjuk keluar dari panel utama ini. Jadi misalnya ini panel utama, kita akan mencolok dengan arah panah ini keluar dari panel utama. Contohnya seperti gitu.
Dan yang sini juga kita bisa taruh satu lagi. Dan berikutnya juga mengikuti pola yang sama. Kita bisa taruh panah mengunjuk situ, di sini, dan mungkin satu lagi di sini. Nah, mungkin kalian mikir, loh ini kan bolong, jadi harus dihituin lagi dong. Sebenarnya nggak usah ya, karena emang udah ada dari bawah sini. Bisa juga sih sebenarnya disambungin seperti itu, tapi nggak sambung juga ini bakal tetap fungsi dengan optimal. Jadi mendingan ada satu spare atau satu ekstra just in case mungkin salah satu ini rusak, kalian ada satu ekstra yang masih working fine. Jadi setelah sudah diperhatikan aluran listriknya bakal kayak gimana, powernya akan dari ke sini, lalu dia akan keluar ke sini, dan dia akan ke sini, ke sini. Sudah oke, kita tinggal masukin pinnya aja masing-masing. So, let's do that. Jadi ini ikutin panahnya seperti ini. Jadi di sini ada panah yang gede, dan di sini juga ada panah yang agak lebih kecil ya. Kalau yang lebih kecil ini dia hadapnya ke bawah, atau ini hadap depannya, karena ini depan panelnya juga. Jadi intinya yang gede itu hadap bawah ke lantai ntar saat kayak gitu. Jadi tinggal masukin seperti itu. Yang ini juga masukin seperti ini. Alright guys, jadi semua pin sudah di-connect, dan last stepnya kami tinggal pakai segitiga plastik ini dan kita isikan align lubangnya ke sini agar bikin strukturnya lebih kencang, bikin dia lebih kokoh dan nggak gampang goyang-goyang ya. Tapi sebelum itu kita tes dulu bahwa gimana ini, apakah ini semua nyala. Jadi kita tes dulu apakah semua LED-nya nyala sebelum kita secure dengan plastik segitiga ini. Jadi kita balikin aja dulu ya. Ini pelan-pelan dibalikin, dan ingat, jadi panel utama kami itu yang ini sekarang, yang ada Bluetooth receiver atau source light ini. Kita tinggal colokin, ini pakai power bank dulu untuk sementara. Oke. Dan oke, semuanya sudah berfungsi dengan normal, semua LED lagi nyala. Kita tinggal balikin lagi dan secure plastik segitiga ini. Oke guys, jadi kita tinggal pasangin segitiga ini. Ini ada 3 slot atau 3 prong gitu, kita tinggal masukin. Nah, don't worry guys kalau dia nggak full masuk, karena itu memang normal, dia hanya masuk sedikit. Kalau dia masuk full, dia bakal susah banget untuk dicopotin kalau misalnya suatu hari kalian mau ganti posisinya atau layout panels-panelsnya sendiri. Jadi segitu sudah cukup. Kalau misalnya kalian merasa ini masih agak kurang secure atau goyang terlalu banyak seperti di bagian sini atau mungkin di bagian atas sini, kalian bisa menggunakan beberapa ekstra, cantolkan di bagian yang kalian merasa kurang secure. Misalnya di sini dan di sini. Nah, mungkin kalian mikir, wah jadi ada satu yang stand out gitu dong, seperti titik sini dan di sini. Tapi sebenarnya kalau kalian di ruangan dan agak gelap, sambil ini nyala dengan lumayan terang, personally gue rasa nggak gitu kelihatan, jadi nggak gitu masalah. Tapi kalau nggak, ya tinggal dicopotin poin-poin yang lebih itu. Jadi ini hasilnya so far guys, semua udah LED-nya sudah nyala, panel utamanya sudah dapat, aluran listriknya lewat konektor pin ini sudah benar, dan kita sudah tes juga. The last thing to do, tinggal pasang adhesive tape ini di beberapa poin kalau mau di-mounting di tembok, atau enggak ditempel di sini kalau kita mau gunakan stand-nya. Jadi kalau sudah oke dengan shape-nya dan dites juga semua LED-nya sudah nyala seperti itu, last step-nya adalah tinggal pakai adhesive tape ini yang sudah included dan dikasih ekstra juga ya guys. Tinggal pakai adhesive tape itu dan pilih mau ditempel di tembok atau mau dipakai stand. Kita bahas yang stand dulu ya. Kalau misalnya yang stand itu bentuknya seperti ini, ada bagian yang pendek dan panjang, dan bagian yang panjang ini akan yang bagian ditempel di play panels-nya agar dia lebih kuat untuk bikin berdiri. Dan cara sticknya gampang juga, tinggal copotin satu adhesive ini yang bulat karena dia kurang lebih same size, ditempel di sini, lalu bagian putihnya dicopotin dan tinggal ditempel di bagian tengah biar dia nggak lebih berat ke sebelah ya. Ditekan selama 35 detik, mungkin 45 detik juga oke, biar sealnya lebih tahan dan lebih awet, dan finish. Itu
sudah ready to use, itu akan bikin play panel kalian berdiri tanpa masalah. Kalau misalnya kalian mau tempel di dinding atau di tembok atau ya intinya nggak pakai standnya ya, berarti kita harus pakai adhesifnya lebih banyak mungkin. Untuk set of 6 ini, rekomendasinya sih nggak harus semuanya ditempel 6 karena itu lumayan overkill. Cukup diambil 4 saja mungkin, tempel di ujung-ujungnya. Berarti sini, 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 dan sini. Dan prosesnya sama, tinggal ditempel, dicopotin bagian putihnya, dan ditempel di tembok, dan ditahan dulu selama 35 detik atau 45 detik, dan harusnya sudah ready to use. Jadi untuk mengontrol lighting efeknya kita harus pakai aplikasi. Yes, Play Panels ini lengkap dengan aplikasi iOS dan Android. Tinggal cukup scan QR code yang di instruction manualnya dan langsung download aja. Jadi untuk kasih lihat lighting efeknya kita matiin lampunya dulu yuk. Oke, jadi sekarang bisa kita lihat lebih jelas lightingnya. Ups, kita tinggal langsung buka aja apps-nya, namanya Dream Color. Basic layoutnya lumayan simple, dia ada tombol mati nyalanya di sini, langsung untuk mati nyalain. Dan bagian pertama ini yang namanya color, itu untuk mengatur satu full warna ini. Contohnya seperti ini, kita pencet yang biru, ungu, oranye, mau pakai yang ini juga bisa. Jadi dia ada gradasinya juga ya, jadi dia bukan full color seperti banyak-banyak warna yang banyak-banyak lampu atau LED light yang mungkin lebih murah. Jadi dia ada full RGB control. Kalau sudah puas tinggal segitu aja. Ada juga kontrol untuk brightness-nya yang bisa diatur seperti itu. So the next step kita mau lihat adalah tab yang namanya mode di sini. Nah, ini mode ini tuh koleksi template atau preset yang lebih kompleks atau lebih variety ya, yang lebih banyak beda-beda lampu. Tiap ini ada lampunya sendiri. Jadi ini tinggal kita search di drop down menu dan ini bisa di scroll lumayan banyak ya. Contohnya ini ada namanya bilateral gradient yang kita bisa ganti background color dan foreground color juga. Itu banyak sekali efek-efek beda-beda. Dan di bagian mode ini juga ada kontrol untuk brightness dan kecepatannya. Jadi misalnya kalau mau lebih pelan kita tinggal slide, jadi dia makin pelan. Kalau mau makin cepat juga bisa, mau makin terang juga bisa guys. Tapi personally favorite gue itu yang ini di bagian paling bawah, namanya single gradual flow. Itu efek yang pertama kalian tadi yang semuanya sebagai satu flow dia akan ganti. One last thing to note guys, gue pengen kasih tahu adalah di apps ini, di bagian yang ada lampu ini ada grouping management ya. Berarti satu kelompok set of 6 ini itu termasuk jadi satu grup. Karena satu kelompok 6 ini ada satu receiver device ini, source light-nya. Kalau misalnya kita ada satu set 3 dengan receiver ini dan satu set lagi dengan receivernya sendiri, itu termasuk sebagai dua kelompok. Kenapa gue bilang itu? Karena dua kelompok itu kami bisa bikin jadi satu grup dan mengontrol lighting efeknya dalam app ini juga. Kalau kalian ingin lihat video itu, silahkan komen di bawah dan kita akan release that video very soon karena kita harus perlu rekam lagi and all that. Jadi one last thing to note guys adalah kalau kalian perhatiin ini ada USB source light-nya yang untuk panel utamanya itu hanya bisa kuat untuk 10 play panelnya. Jadi kalau kalian ingin bikin setup yang lebih dari 10 panel, kami sarankan untuk beli satu set lagi agar dapat power source ini ekstra. Tapi selain itu, that's it for the video guys. Ini cara bikin setup play panelsnya lengkap dari unboxing sampai sudah selesai dan fungsi dengan normal.